Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada episode yang sebelumnya telah kita jelaskan makna hijrah secara lughatan, secara bahasa atau etimologinya, dan demikian juga sudah kita jelaskan makna hijrah secara istilah syar'i, dan telah kita sampaikan pula tentang adanya hijrah yang akan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan penjelasan itu dari seorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan keadaan yang beliau alami saat bertemu dengan Jibril alaihissalam, sehingga Waraqah pun pada waktu itu menjelaskan bahwasanya dia akan diusir oleh kaumnya, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun waktu itu dengan nada yang agak heran beliau berkata, amukhrijayyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Maka Waraqah pada waktu itu pun mengatakan, lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma ji'ta bih illa udiya, tidak ada seorang pun sebelummu yang datang dengan membawa semisal yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi, akan diusir. Sehingga pada waktu itu pun Waraqah ibnu Naufal berangan-angan, kalau sekiranya hari-hari engkau diusir oleh kaummu itu, aku masih ada pada waktu itu, aku akan bantu engkau dengan semaksimalnya. Nah, para jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada episode kali ini kita akan menjelaskan jenis-jenis hijrah, yang mana jenis pertama sudah kita sampaikan sedikit pada episode sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan 3 jenis hijrah yang ada di dalam Islam. Dan jenis yang pertama adalah hijrah yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin. Itulah hijrah perpindahan dari Makkah ke Madinah. Nah, jenis hijrah yang pertama ini takkan terulang kembali. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah kita sebutkan juga sebelumnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Maksudnya apa? Tidak ada lagi hijrah setelah Makkah ditaklukkan pada waktu itu. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin, ketika beliau membawakan hadis ini, kata beliau, maknanya apa? Maknanya bahwa la hijrah min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak ada lagi namanya hijrah dari Makkah. Makkah ditinggalkan, sebagaimana hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Makkah yang sangat beliau cintai. Nah, tidak ada lagi hijrah yang seperti ini, kata beliau. Akan tetapi kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, walakin jihadun wa niyah, yang ada hanyalah jihad, yakni jihadnya ahlul Makkah, penduduk Makkah waktu itu keluar dari kota Makkah untuk jihad fisabilillah, maka yang ada hanyalah jihad. Hijrah dengan meninggalkan Makkah, Makkah ditinggalkan kembali, diusir lagi, itu tidak akan terjadi lagi setelah Fathul Makkah. Dan demikian juga yang ada hanyalah niat, yaitu niat untuk hijrah, niat untuk berjihad fisabilillah, itu tetap ada. Nah, maka ini adalah jenis hijrah yang pertama dari 3 jenis hijrah yang akan kita jelaskan. Adapun jenis yang pertama adalah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Madinah. Beliau pada waktu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan kota Makkah, kota di mana di sana ada masjid pertama di dalam Islam, masjid pertama yang ada di dunia ini, yakni yang ada di Mekah, Masjidil Haram, yang di dalamnya ada Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin. Dan pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebenarnya tidak ingin meninggalkan kota Mekah, karena Mekah merupakan bumi Allah yang paling terbaik dan paling dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau tidak ingin meninggalkan kota Mekah. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala yang perintahkan beliau untuk tinggalkan negeri terbaik, tempat terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau pun dengan izin Allah, dengan perintahnya tetap meninggalkan kota Mekah waktu itu atas perintah Allah menuju kota Madinah. Dan ini sudah diisyaratkan dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ketika Nabi SAW meninggalkan kota Mekah pada waktu itu, beliau berada di sebuah tempat yang biasa dikenal dengan nama istilah Hazwarah. Hazwarah adalah tempat tinggi. Beliau pada waktu itu memandang ke kota Mekah saat meninggalkan kota Mekah. Apa kata beliau SAW? Seakan-akan beliau berbicara kepada kota Mekah. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah. Kata beliau SAW, demi Allah, sungguh wahai Mekah, sungguh engkau adalah tempat terbaik di muka bumi ini. Bumi Allah terbaik adalah engkau wahai Mekah. Dan engkau adalah bumi yang paling dicintai, bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, kata beliau, rawahu Tirmidzi. Kalaulah bukan karena aku diusir darimu wahai Mekah, aku tak akan mungkin keluar dari Mekah. Lihat bagaimana saking cintanya beliau sallallahu alaihi wasallam, senangnya beliau terhadap Mekah, karena ini merupakan bagian bumi terbaik yang ada di seluruh bumi ini adalah Mekah. Di dalamnya adalah Masjidil Haram, di dalamnya ada Ka'bah. Tapi tetap beliau meninggalkannya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah jenis hijrah yang pertama. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama kaum muslimin pada waktu itu, meninggalkan tempat terbaik di muka bumi ini menuju Madinah. Kemudian kita akan masuk kepada jenis hijrah yang kedua, yakni perpindahan juga maknanya. Karena seperti yang sudah kita sebutkan pada episode sebelumnya, makna hijrah adalah at-tarku, meninggalkan, perpindahan. Jenis hijrah yang kedua adalah al-intiqal minal makan ilal makan, sebuah perpindahan dari sebuah tempat ke tempat yang lainnya. Ya, perpindahan dari tempat kepada tempat yang lainnya. Yang ini juga sudah dilakukan oleh Nabi SAW, hijrah ini, yakni perpindahan dari Mekah menuju Madinah. Karena Mekah pada waktu itu merupakan ya tempat terbaik di sisi Allah, namun pada waktu itu Nabi SAW beserta kaum muslimin kesulitan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis hijrah yang kedua ini adalah perpindahan dari satu tempat kepada tempat yang lainnya, yakni berpindah dari satu tempat kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kemudian berpindah kepada tempat yang dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, jenis hijrah yang kedua ini berlaku bagi setiap orang, dimanapun tempatnya berada, dimanapun dia berada, dimanapun dia bertempat tinggal. Ketika tempat tinggal tersebut menyulitkan baginya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syariat hijrah ini tetap berlaku baginya. Karena hijrah ini tidak akan terputus sampai datangnya hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Daud, beliau SAW bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'at taubah hatta wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kata beliau SAW, hijrah itu tidak akan terputus sampai taubat itu terputus, dan taubat itu belum terputus sampai matahari terbit dari terbenamnya. Artinya syariat hijrah dan taubat ini akan tetap terus ada sampai datangnya hari kiamat. Maka jenis hijrah yang kedua ini bisa dilakukan oleh setiap orang, berbeda dengan hijrah jenis yang pertama. Artinya apabila seorang muslim mendapatkan di tempat tinggalnya, di negerinya, di daerahnya, di wilayahnya, dia kesulitan untuk melakukan ketaatan kepada Allah karena tinggi dan beratnya tingkat kekufuran di sana, kesyirikan di sana, dan kemaksiatan di sana, maka dia diperintahkan untuk hijrah dari tempat itu menuju tempat yang lain, berpindah kepada tempat yang lain agar lebih memudahkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah diisyaratkan dalam sebuah kisah hadis ketika Nabi SAW menceritakan tentang ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 nyawa. Kemudian pada waktu itu dia mendatangi seorang ahli ibadah dan bertanya, apakah saya masih boleh bertobat? Boleh nggak tobat seorang yang sudah membunuh 99 nyawa? Dia mengatakan tidak boleh. Maka dia genapkan si ahli ibadah tadi, dia bunuh sehingga menjadi 100 orang yang dia bunuh. Kemudian dia mendatangi, mencari lagi, ketemulah dia dengan seorang alim. Dia bertanya, apakah masih ada taubat seorang yang sudah membunuh sampai 100 orang? Maka apa kata si orang alim tadi? Dia mengatakan, man yahulu bainahu wa baina taubah.
Siapa yang bisa menghalangi antara dia dan taubat? Silahkan dia bertobat. Hanya saja seorang alim tadi pun berkata kepada si pembunuh tadi, dia memerintahkan, hendaknya kau hijrah, dengan mengatakan, intaliq ila ardi kada wa kada. Akan tetapi hendaknya engkau, pergilah engkau ke negeri ini, dia sebutkan negerinya. Intaliq ila ardi kada wa kada. Fa inna biha unasan ya'budunallah. Karena di negeri yang dia sebutkan tadi, di sana ada orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah. Fa'budillah ma'ahum. Kau beribadah bersama mereka. Lihat, dia perintahkan untuk hijrah. Orang yang bertaubat tadi, si pembunuh yang bertaubat tadi, hendaknya kau pindah menuju negeri ini. Dia sebutkan negerinya, karena negeri tersebut banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau beribadah bersama mereka. Kemudian dia mengatakan, la tarji' ila ardika, dan jangan kau kembali ke negerimu. Kenapa? Fa innaha ardusu, karena negerimu negeri yang jelek, negeri yang banyak kemaksiatan. Engkau sulit beribadah kepada Allah di negerimu tersebut. Nah, ini makna hijrah yang kedua. Hijrah dengan makna perpindahan dari satu tempat yang banyak kemaksiatan, banyak kekufuran, banyak kesyirikan di sana, sulit untuk melaksanakan ketaatan, maka hijrahlah. Ini merupakan makna hijrah yang kedua. Jenis hijrah yang kedua, berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, yakni dari satu tempat yang banyak maksiat, banyak kesyirikan, banyak kebid'ahan, banyak kekufuran, berpindah kepada tempat yang dia bisa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di tempat yang menjadi tempat hijrahnya. Kemudian jenis hijrah yang ketiga para jemaah Allah Subhanahu wa taala adalah hijrah dengan makna perpindahan dari satu perbuatan kepada perbuatan yang lain. Al-intiqal minal amal ilal amal akhar. Yani berpindah dari satu perbuatan kepada perbuatan yang lain. Perbuatan maksiat, perbuatan kufur, perbuatan yang lainnya yang dilarang di dalam Islam, kemudian dia tinggalkan. Ini makna hijrah. Dia tinggalkan semua itu. Kemudian dia berpindah kepada amal-amal yang saleh. Dia berpindah kepada tauhid, dia berpindah kepada sunnah, dia berpindah kepada kesolehan dan ketaatan yang sebelumnya dia bermaksiat. Ini terkandung dalam sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, al-muhajir man hajar ma nahallahu anhu. Seorang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah dia seorang yang hijrah. Orang yang benar hijrah adalah seorang yang berpindah dari kemaksiatan, dari kesyirikan, ya, dari kekufuran, kemudian dia berpindah amal, berpindah kepada ketaatan, kepada tauhid, kepada sunnah Nabi SAW. Ini jenis hijrah yang ketiga. Maka ketiga jenis hijrah ini para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis yang pertama itu khusus pada Nabi SAW dan kaum muslimin waktu itu. Adapun jenis hijrah yang kedua, maka ini tetap berlaku bagi kaum muslimin sampai akhir zaman. Mereka tetap disyariatkan untuk berpindah dari tempat yang kufur, yang syirikan kepada tempat yang Islam, yang mana mereka bisa bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, ataupun berpindah dari satu amal yang terlarang kepada amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, di antara syarat utama bagi seorang yang hendak hijrah, baik itu hijrah dari tempat kepada tempat yang lain, hijrah dari satu amal kepada amal yang lain, maka syarat yang paling utama adalah keikhlasan. Karena itulah pesan Nabi kita SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata beliau SAW, sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat, dan masing-masing orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Maka beliau langsung mencontohkan niat yang bagus ketika seorang melaksanakan hijrah. Karena hijrah adalah bagian amal soleh dalam Islam, maka harus didasari oleh keikhlasan. Barang siapa yang ikhlas hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ya keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan balasan dari hijrahnya. Tapi siapa yang hijrahnya hanya semata-mata ingin mencari seorang wanita, hijrahnya hanya untuk mencari keuntungan dunia, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Dia hanya mendapatkan dunia saja, dia hanya mendapatkan dari niat-niat hijrah yang tidak ikhlas tadi.
maka ikhlaskan niat kita saat kita hendak hijrah, baik itu berpindah dari satu tempat pada tempat yang lain, atau dari satu amal kepada amal yang lain, kepada amal yang soleh, maka harus didasari oleh keikhlasan. Ini mungkin para jemaah yang bisa kita sampaikan pada episode kali ini. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.